Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu. Jumpa lagi dengan aku di Arsala Channel. Kali ini saya akan membahas tentang BPUPKI dan PPKI. Materi ini sering banget keluar di soal loh teman-teman. Jadi jangan lupa diingat dan dipahami ya. Oke, sebelum saya melanjutkan pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan materi penting lainnya. Langsung saja, saya akan membahas tentang apa itu BPUPKI. BPUPKI kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI sering dijuluki dengan Dokuritsu Jumbi Kosakai. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945 yang beranggotakan 67 orang dan diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyodiningrat. Selanjutnya, latar belakang dibentuknya BPUPKI, yaitu karena untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar rakyat Indonesia mau membantu Jepang dalam melawan sekutu dengan memberikan janji kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Kaiso memberikan janji kemerdekaan di kemudian hari. Selanjutnya kita akan membahas tentang tugas BPUPKI, yaitu yang pertama, membentuk panitia kecil atau panitia 9. Kedua, membahas tentang segala hal yang berkaitan dengan dasar negara. 3. Menyelidiki hal yang berkaitan dengan kemerdekaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang sidang pertama BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini diketuai oleh Dr. Rajiman. Lokasi sidang BPUPKI pertama yaitu di Gedung Chuo Sang-in. Tepatnya di Jalan Pejambon nomor 6 Jakarta Pusat ya. Yang sekarang itu dijuluki dengan Gedung Pancasila. Untuk hasil sidang BPUPKI pertama, itu menghasilkan rumusan dasar negara yang berasal dari pendapat para tokoh yaitu Mohyamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Selanjutnya, saya akan membahas tentang rancangan dasar negara yang dibuat oleh Muhammad Yamin. Pada tanggal 29 Mei 1945 yang berisi yang pertama, peri kebangsaan, 2, peri kemanusiaan, 3, peri ketuhanan, 4, peri kerakyatan, 5, kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang rancangan dasar negara oleh Supomo pada tanggal 31 Mei 1945, di mana yang berisi pertama, asas kesatuan atau persatuan, 2, asas mufakat dan demokrasi, 3, asas keadilan sosial, 4, asas kekeluargaan, 5, asas musyawarah. Selanjutnya, saya akan membahas rancangan dasar negara yang dibuat oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang berisikan 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Oke, itu tadi ya teman-teman, rancangan dasar yang dibuat oleh 3 tokoh penting kita. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pembentukan Panitia 9. Latar belakang pembentukan Panitia 9, yaitu
dikarenakan masih belum ada kesepakatan mengenai rumusan dasar negara. Maka dibentuklah panitia kecil yang terdiri dari 9 orang sehingga dikenal dengan Panitia 9 dan merumuskan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Kemudian, Panitia 9 dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945. Untuk tugas Panitia 9 yaitu merumuskan dasar negara, memberi masukan mengenai rumusan dasar negara, serta menampung saran dan usulan tentang dasar negara. Kemudian untuk anggota Panitia 9 yaitu terdiri dari pertama, Insinyur Soekarno yaitu sebagai ketuanya, 2. Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Untuk anggotanya meliputi Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, Haji Agus Salim, Abdul Kahar Muzakir, A.A. Maramis, dan yang terakhir Abi Kusno Cokro Suyoso. Kemudian saya akan membahas tentang Piagam Jakarta. Piagam Jakarta disusun oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 yang berisikan pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang sidang kedua BPUPKI. Sidang kedua BPUPKI membahas tentang rancangan undang-undang. Hasil sidang kedua BPUPKI yaitu Rancangan Undang-Undang Dasar, Bentuk Negara, Pernyataan Merdeka, Wilayah Negara, serta Kewarganegaraan Indonesia. Kemudian, dalam sidang kedua BPUPKI, Insinyur Soekarno membentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar yang berisikan 19 anggota, serta membentuk panitia pembela tanah air atau PETA yang diketuai oleh Abi Kusno Cokro Suyoso. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pembubaran BPUPKI. BPUPKI itu dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 oleh pemerintah Jepang dikarenakan dianggap tugas BPUPKI itu telah usai. Kemudian dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang PPKI. PPKI kepanjangan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 atas persetujuan Hisaichi Terauchi. Kemudian PPKI itu sering dijuluki dengan Dokuritsu Jumbei Inkai. Kalau Dokuritsu Jumbei Kosake itu BPUPKI ya teman-teman, ini wajib diingat ya. Kemudian PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Untuk tugas PPKI ialah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian dalam mempersiapkan kemerdekaan, PPKI melaksanakan sidang sebanyak 3 kali. Sidang pertama PPKI, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 yang berisi mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, 2. Memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. 3.
Tugas Presiden sementara dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau biasa disebut dengan KNIP sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Kemudian sidang kedua PPKI yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945 yang menghasilkan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. 2. Membentuk Komite Nasional Daerah. 3. Membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Kemudian, sidang ketiga PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 yang menghasilkan menetapkan KNIP, membentuk PNI, dan membentuk Badan Keamanan Rakyat atau biasa disebut dengan BKR. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Terima kasih.